Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya pada pagi hari ini? Bu Guru harap semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya anak-anak di rumah. Nah, bagi yang masih daring, semoga sudah bangun pagi, sudah mandi dan sarapan ya, dan juga sudah mengerjakan tugas dan mempelajari materi yang diberikan oleh Bapak dan Ibu Guru. Bagi yang anak-anak yang sudah PTM tentu sudah sibuk ya di kelas, mendengarkan penjelasan Bapak dan Ibu Guru, mengerjakan tugas, dan mempelajari materi-materi yang dijelaskan oleh Bapak dan Ibu Guru. Oke anak-anak, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, pada pagi hari ini kita sudah berlanjut ke pembelajaran yang ke-6 tema 3 subtema 1 ya. Dalam pembelajaran yang ke-6 ini ada 3 materi yang kita bahas. Yang pertama itu menghargai pendapat orang lain dalam musyawarah, kedua pembentukan benda, yang ketiga mengubah antar satuan panjang. Ayo kita pelajari sama-sama. Nah, yang pertama itu pelajaran PPKN, menghargai pendapat orang lain dalam musyawarah. Nah, tentu anak-anak juga sudah ingat ya, Bu Guru sudah menjelaskan pada materi-materi sebelumnya. Musyawarah ini adalah pengamalan sila keempat dari Pancasila ya, dan lambangnya kepala banteng. Musyawarah adalah salah satu menyelesaikan masalah dengan cara mengambil keputusan bersama berdasarkan kesepakatan. Nah, musyawarah dilakukan atas dasar kepentingan bersama. Musyawarah memiliki beberapa manfaat, antara lain melatih untuk mengungkapkan pendapat, masalah segera terpecahkan, keputusan yang dihasilkan mempunyai nilai keadilan. Nah, yang menghargai pendapat orang lain sangatlah penting dalam musyawarah. Nah, ini adalah manfaat saling menghargai pendapat orang lain. Yang pertama itu terciptanya rasa kebersamaan. 2. Timbulnya sikap saling menghargai orang lain. 3. Terciptanya suasana yang harmonis. 4. Merasakan keterikatan batin. Dan yang kelima, rasa aman bahagia kepada siapapun. Nah, ini ya manfaat musyawarah. Musyawarah ini tentu sangat baik bagi kita bermasyarakat, karena setiap masalah itu selalu kita selesaikan dengan cara musyawarah. Nah, saat kita melakukan musyawarah itu, melakukannya bersama-sama atau mengadakan musyawarah bersama-sama, kita patutlah mendengarkan penjelasan atau pendapat orang lain. Saat orang lain berpendapat, kita harus menghargai dengan cara kita mendengarkannya. Nah, saat kita diberi kesempatan untuk bertanya, maka kita mengacungkan tangan terlebih dahulu ya. Tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. Nah, seperti itu. Musyawarah itu bisa dilakukan di mana saja. Ada musyawarah di kelas, pemilihan ketua kelas. Ada musyawarah di rumah untuk menentukan tempat liburan. Dan ada musyawarah di lingkungan masyarakat kita untuk pemilihan ketua RT atau ketua RW. Seperti itu ya anak-anak. Dan musyawarah ini sangatlah baik bagi kita untuk tetap memiliki jiwa sosial yang tinggi, di mana kita bisa menghargai pendapat orang lain dan menerima perbedaan-perbedaan yang ada. Oke, seperti itu. Sekarang pelajaran bahasa Indonesia, pembentukan benda. Suatu benda dibuat sesuai dengan kegunaannya. Dengan menggunakan bahan yang sesuai, alat yang dihasilkan akan dapat memberikan manfaat bagi penggunaannya. Nah,
Contoh di sini payung berfungsi untuk melindungi diri kita terhadap hujan ya anak-anak. Diperlukan bahan tahan air dan ringan. Nah, anak-anak tentu sudah pernah ya menggunakan payung saat hujan. Anak mau keluar, tentu bahan untuk melindungi kita dari hujan langsung yaitu payung. Karena apa? Karena ini mudah dibawa ringan dan dapat melindungi kita dari hujan. Diperlukan bahan tahan air dan ringan. Payung juga tahan air dan ringan, enak dipegang, tidak berat. Contoh lainnya, meja atau kursi. Pembuatan meja atau kursi dibutuhkan bahan yang keras. Pembuatan meja atau kursi membutuhkan bahan yang keras agar dapat menahan beban berat di atasnya. Bahan yang cocok digunakan adalah kayu karena bersifat kuat dan keras. Kayu memiliki keunggulan lebih ringan dan tidak berkarat. Nah, itu ya, kayu memiliki keunggulan lebih ringan dan tidak berkarat. Nah, itu keunggulan dari kayu. Nah, mengapa kita membuat meja dan kursi itu dari kayu? Karena meja dan kursi itu bisa menopang beban yang berat ya anak-anak. Dan kayu juga tidak mudah berkarat. Dia tidak terlalu berat juga. Kayu itu tidak terlalu berat kalau dibanding dengan besi anak-anak. Seperti itu. Nah, tentu dari keunggulan tersebut ada juga kelemahan dari kayu. Apa kelemahan anak-anak? Apa kelemahan dari kayu? Apakah anak-anak ingat? Oke, tentu ingat ya. Sudah pernah Bu Guru jelaskan, kelemahan dari kayu itu ya mudah terbakar. Seperti itu. Jika terbakar, maka dengan cepatnya dia menyala api. Api menyala di kayu dan merambat ke tempat lain. Seperti itu, anak-anak. Sekarang pelajaran matematika mengubah antar satuan panjang. Nah, kita sudah mempelajari tentang meter, sentimeter, dan kilometer. Perhatikan ya anak-anak, ini ada tangga. Dari atas itu kilometer, nah hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter yang paling terkecil. Kita lihat cara menyelesaikannya. Setiap turun satu tangga dikalikan 10. Nah, tanda panahnya ya anak-anak, dikalikan 10. Nah, pada saat naik satu tangga dibagikan dengan 10. Nah, ini ya. Nah. Oke, ada soal ceritanya. Ibu membutuhkan kain 275 cm untuk membuat baju. Nah, berapa jumlah kain yang dibutuhkan dalam satuan M dan cm? Kita lihat di sini ya, anak-anak. Nah, tadi ibu membutuhkan kain 200 cm. Nah, kita lihat ini dalam meter dulu, dalam cm. Nah, 200 cm ini sama dengan 2 meter ditambah 75 cm. Jadi 2 meter tambah 75 cm. Hasilnya berapa? Jadi 275 cm kalau dalam centimeter. Kalau di meter maka 2,75 meter. Kalau diubah dalam meter maka 2,75 meter. Seperti itu ya anak-anak. Oke, sampai di sini materi kita pada pagi hari ini. Sebelum mengakhiri, terlebih dahulu kita berdoa. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi dan Tuhan memberkati.